Sesaat lagi kita akan mengikuti Embun Pagi. Embun pagi, kasihnya setiap hari, seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Mazmur 19 ayat 1 sampai 15 demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar.
Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian. Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan beroleh kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian, Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempurnaan untuk perbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang sebagai gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu, harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan, sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang kepada Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantar perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia berjanji, memberikan janji suatu kali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia
dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan yang teguh, jangan goyang, terus bersukacita, terus ya mengucap syukur dan bersukacita, karena sukacita adalah sebuah keputusan ya. Putuskan sukacita apapun kondisimu ya, apapun. Nah, saudara, ketika kita belajar bersukacita, kita belajar hidup di dalam kebenaran ya. Kadang-kadang godaan itu selalu ada, kepengen itu ya, hanya 5 menit ya. Untuk berbuat tidak kudus itu kan hanya butuh beberapa menit saja kan, nggak perlu berjam-jam. Tapi ketika itu kamu ulangi berkali-kali, yang menit-menit itu akan menjauhkanmu dari damai sejahtera loh. Kamu bisa menipu dirimu sendiri bahwa seakan-akan tidak terjadi sesuatu, tetapi pada kenyataannya roh Tuhan itu undur dari kamu, karena roh yang kudus itu tidak akan bertahan di dalam tubuh yang tidak kudus ya. Jadi jangan main-main dengan kekudusan, jangan main-main kamu dengan perselingkuhan, seks sebelum menikah ya. Itu tuh Anda harus jaga benar-benar, karena itulah yang diinginkan oleh iblis ya. Ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun, orang-orang Israel ini ya, dikatakan bahwa Bileam itu menghasut Balak, mengajari Balak untuk ngasih perempuan-perempuan daging manis yang murah. Daging manis yang murah itu maksudnya perempuan-perempuan pelacur itu loh. Seringkali tekanan-tekanan itu membuat kita membuka celah untuk perselingkuhan ya. Ketika kamu lagi tekanan yang luar biasa, ada orang yang memberikan perhatian kan, sementara suamimu tidak memberi perhatian atau istrimu tidak peduli, itu kan seperti air di tengah padang gurun kan, sesejuk kan, dan kamu teguk air itu, kamu regup air itu 5 menit, tapi hidupmu tidak akan sama lagi. Hidupmu tidak akan sama lagi ya. Hanya 5 menit enaknya, dan kamu bisa menipu. Di hari pertama kamu bisa menipu dirimu sendiri ya, mungkin merasa bersalah, berdosa, tertuduh ya. Tapi yang lama-lama kamu merasa biasa. Dan kita sebenarnya sudah tahu bahwa Roh Kudus sudah undur dari kita. Kita tidak di bawah berkat lagi, tapi kamu mulai harus bekerja dengan penuh keringat susah payah. Dan kita mulai mengeluh sama Tuhan, kita mulai berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertobatan. Tapi rasanya Tuhan susah sekali ditemui. Ya karena kita hidupnya tidak kudus, hidupnya nggak beres. Saya mengundang kalian semua, kita semua ya, di dalam proses pergumulan hidupmu untuk selalu menjaga hidup dalam kekudusan. Di dalam hubungan suami istri yang kudus ya, hubungan-hubungan yang benar, pacaran pun yang benar. Karena keberuntungan itu bisa hilang ketika kita tidak menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita ya, sehingga Roh Tuhan undur dari kita. Maka semua respon-responmu yang kemarin itu, ketika ditindas, dianiaya, dimaki-maki, dan kamu hanya mengucap syukur kepada Tuhan, kamu tetap bersukacita, itu kan membuat urapan di dalam hidupmu itu bertambah banyak. Makin urapan itu melimpah, kamu pegang apa itu tuh makin berkuasa tuh. Mulutmu aja berkuasa. Ya kan? Ketika kamu lagi susah, Tuhan Yesus baik. Ketika kamu dicaci maki, Tuhan Yesus terima kasih. Ketika kamu dalam kondisi yang tertekan, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika dalam suasana sedih, kamu bersukacita karena Tuhan pasti akan buka jalan.
Datang si ganteng, si kumis. Atau datang lagi lah si cantik. Ya kan? 5 menit itu semua yang kamu kumpulkan hilang semua tuh. 5 menit itu satu kolam itu bocor semua tuh. 5 menit ya, bocor semua urapan yang kamu miliki itu. Habis, bisa dikumpulin lagi. Iya, ngumpulinnya masih 40 tahun lagi. Masih bertahun-tahun lagi, itu kan kamu kumpulin bertahun-tahun kan. Urapan itu kan dikumpulkan. Urapan itu bukan diperoleh dari kamu doa minta pengurapan. Dada itu, bohong itu pendeta-pendeta itu ngajari begitu. Salah itu. Urapan diperoleh ketika kamu dianiaya, kamu mengucap syukur. Maka 1 bijinya pohon zaitun, prak, keprak 1, jatuh minyak 1 tetes. Ketika kamu dihina, terima kasih Tuhan Yesus. 1 lagi biji buah pohon zaitun, prak, keluar lagi air minyaknya. Wah, kamu dihina sama mertuamu, 1 lagi, prak, kamu kumpulkan itu minyak urapan. Kamu dihina, difitnah, dicaci maki, dianiaya, diperlakukan dengan tidak adil. Kamu membuat respon-respon yang baik, itu kamu tuh kumpulkan minyaknya 1 demi 1 tuh. Sudah kumpul. Ya, lalat busuk, gara-gara lalat rusaklah seluruh minyak urapan, katanya Salomo ya. Gara-gara 1 lalat, seekor lalat itu loh, kenajisan, rusak seluruh urapan dari pembuat minyak urapan. Kita ini kan pembuat minyak urapan, rusak gara-gara 1 lalat. Semuanya kamu harus buang, harus ganti baru. Kamu harus proses ulangi lagi. Sedih nggak? Sedih. Sedih dong. Kamu harus mengulangi rasa sakit. Harusnya kamu sekarang dengan urapan itu, kamu pegang apa saja itu akan berhasil. Gara-gara 1 kumis ganteng sama mbak-mbak cici yang semok, habis itu minyak urapan, kelar sudah hidupmu. Kamu ngerintis lagi dari awal lagi, hilang semuanya. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata. Iya, kalau kamu sanggup. Karena seharusnya kamu panen, kamu mulai lagi dari bawah. Dari bawah lagi kamu, capek, lelah. Jangan ya. Nah, tapi itu pilihan hidupmu, ya kan? Itu pilihan hidupmu. Sak buruk-buruknya saya nggak benernya. Kita tetap jaga ya dalam kekudusan. Dalam masa-masa yang paling nggak benar, ya selalu ada keberuntungan buat kami. Selalu ada jalan keluar. Karena minyak urapan dari pembuat urapan itu. Ya kan, urapan itu kan membuat kamu penuh kuasa. Baik dalam tindakan, perkataan. Ya kan? Urapan itu membuat kamu penuh dengan keajaiban. Karena urapan itu. Tapi kalau urapan itu rusak, nggak bisa. Begitu roh Tuhan undur daripada kamu teriak sekeras-kerasnya. Mungkin kayak Samson itu ya, meremehkan pengurapan dalam hidupnya. Kamu teriak sekeras-kerasnya nggak akan berhasil. Kamu puasa pun nggak jadi. Karena roh Tuhan undur dari kamu. Karena kuasa dari sorga itu berhenti menyertai kamu karena kekudusan yang kamu nggak jaga. Coba sekarang belajar disiplin. Nikmatnya itu cuma 5 menit. Coba pakai otak yang waras. Nikmatnya cuma 5 menit. Tapi kamu kudu ngulanginya bertahun-tahun semuanya itu. Semua urapan yang kamu kumpulkan bertahun-tahun itu hilang semua. Nikmatnya cuma 5 menit. Ya kan? Kan bodoh kan? Wah, tapi yang ini beda pak. Ya terserah kalau kamu mau korbankan yang itu. Ya kan? Sama seperti Esau dengan semangkuk kacang merah. Dia pikir hanya dengan kacang merah dia kehilangan hak sulungannya loh. Gara-gara semangkuk kacang merah. Kan bodoh banget kan? Cuman semangkuk kacang merah.
Iya, tapi kamu kehilangan semuanya, seluruh hidupmu. Ya kan? Wah, yang begini porselen Pak, belum pernah ada. Wah, ya, wah, ini istimewa, ya istimewa. Kamu bilang kelihatannya istimewa, nggak taunya busuk semua. Bagus kamu nggak penyakitan, kelar. Bagus kalau kamu nggak penyakitan, udah selesai sama dia. Ya. Yang saya bicarakan kepada ini realita. Banyak orang menyepelekan yang 5 menit ini, kenikmatan yang cuma 5 menit ini, menyanyiakan seluruh hidupnya. Karena kamu kan mungkin rasanya udah capek-capek aku Pak, tapi dapat kesegaran, dapat satu hiburan. Iya, bukan hiburan, itu kutuk loh, itu goda. Supaya hidup kamu tuh hancur, tambah hancur. Dan akhirnya hidupmu tambah hancur. Itu goda. Membuat semua disiplin hidupmu tuh hancur. Dan hancur. Akhirnya kamu makin dalam. Kamu untuk memperbaikinya, kamu upayanya 2 kali, 3 kali lipat dari sebelumnya. Untuk memperbaiki itu 2-3 kali lipat dari sebelumnya. Makanya jauhilah dirimu dari percabulan, dari perzinahan, lari. Jangan pasang, jangan sok-sokan. Dan saya kalau saya tegur Anda jangan marah. Nanti Anda yang berterima kasih sama saya. Kalian akan berterima kasih kalau saya tegur masalah kekudusan. Saya bukan menghakimi, bukan jijik dengan itu, bukan. Karena saya tahu bahayanya buat kalian. Tapi kalau kalian mau tetap sana ya boleh, tapi jangan melayani dulu di sini. Ya, tidak apa-apa. Saya tidak akan menghakimi. Memang itu nikmat sekali. Nikmat pakai sekali banget. Nikmat banget pakai sekali, deg-degannya ya, enak ya. Emang nikmat. Tapi kamu akan mengulangi seluruh hidupmu, proses hidupmu tuh 2-3 kali lipat lebih berat. Iya kalau kamu sanggup, kalau kamu masih punya semangat, akhirnya udah, kamu lost, makanya dia hilang. Ya kan, menjauhkan diri dari kasih karunia, sehingga pahit hidupnya. Karena untuk mengulangi lagi itu benar-benar 2 kali, 3 kali lipat lebih berat, sampai kamu hilang kesabaranmu, sampai kamu hilang, Tuhan udah nggak kuat. Iya nggak kuat lah, kan energinya kemarin baru dikeluarin kan, ya kan, energinya kan baru dikeluarin, baru ngalami enak kamu kan, habis kamu suruh ngulangi lagi, aduh, akhirnya kamu ditawari lagi, bikin lagi, tambah jauh, bikin lagi, tambah jauh. Itu yang terjadi. Itulah cara iblis menghancurkan hidupmu, ya nggak? Dan banyak pendeta-pendeta yang hebat mengalami. Saya pun mengalaminya. Saya ngomong ini, saya ngasih tahu itu bukan sok tahu. Untung saya lolos. Di hari terakhir saya mau murtad, udah nggak kuat, udah pahit sekali hati saya. Udah nggak kuat bener. Ya, saya sudah nggak kuat. Dan sebetulnya lebih banyak yang nggak kuat. Makanya akhirnya banyak yang murtad ya. Biasanya setelah itu ya kelar. Orang mau bertobat lagi, itu sebabnya banyak pendeta tuh nggak mau ngulangi lagi ya. Dan itu salah. Pendeta-pendeta yang berzina, dia harus mundur. Dia harus ulangi lagi semuanya. Kalau enggak. Jangan meracuni jemaatnya. Dan meracuni semua orang yang bersama dengan dia. Ya kan? Kamu taruh nasi busuk di tengah nasi yang baik, semuanya jadi busuk. Kamu taruh sop yang busuk, ya dicampur sama sop yang masih baik, maka yang baik pun jadi busuk kan. Itu masalahnya. Kamu punya urapan yang busuk, lalu kamu campur baur dengan urapan dari orang-orang lain yang masih benar, ya busuk semua akhirnya. Makanya saya stop. Kalau ada yang saya tahu orangnya begitu ya, atau sudah ke sana saya tegas. Itu untuk menyelamatkan Anda dan kita semua. Ya, kalau Anda nggak terima terus Anda pergi, ya itu terserah kalian. Ya kan, itu terserah kalian. Tapi itu yang saya lakukan. Ya. Dan saya tahu seperti apa, makanya saya selalu memberikan tanda-tanda. Hati-hati ya, jangan pinjam-pinjaman jaket sama, kecuali kamu memang mau pacaran sama dia. Kalau dia sudah punya suami, punya istri, jangan pinjam-pinjaman jaket. Jangan sekelas berdua lah, jangan.
itu kamu buka celah. Nggak usahlah kamu uyel-uyelan, sok kamu ngambilin nasi. Ya saya kalau makan, Anda nanti kalau kumpul sama saya lagi makan gitu ya, jangan pernah ngeladeni saya makan, itu haknya anak. Kamu jangan ngambilin saya makan, nggak boleh. Biasanya kalau tahu sudah nggak usah, nanti biar anak saja. Saya akan ngomong begitu, itu saya nggak basa-basi. Ya, itu beneran. Ajari keluarga kita, suami istri begitu. Itu untuk menghindarkan dari berbagai macam yang nggak benar. Selalu ada dulu ya. Dulu selalu ada yang begitu, yang berusaha ya, karena kan kita leader, kita punya kedudukan di dalam gereja. Ada orang yang selalu berusaha senang dengan melayani saya. Tapi untuk ngambil minum, ngambil makan, saya selalu enggak, nanti nunggu anak saja. Itu nggak basa-basi, beneran ya. Saya bilang itu nunggu anak Anda, dan Anda jangan nekat, nggak tak makan. Nggak tahu nanti buat kamu dulu, saya akan nunggu anak. Beneran ya, itu beneran. Karena saya sudah tahu bahayanya. Bukan saya mau dan saya tidak urusan perasaannya kalian kalau sudah begitu. Loh, saya orang yang sensitif dengan perasaan orang, saya hati-hati. Tapi kalau udah masalah begitu, saya nggak urusan. Dan saya tidak akan melihat, aduh kasihannya mukanya ya. Enggak gitu. Biarin aja. Ini tunggu anak. Biasanya dia mukanya kecut jadinya kan. Tapi saya beneran ya, suami istri harus belajar. Ada orang mau pakai gelas yang anak baru minum sedikit ya, mau dibuang gitu ya. Maka masih minum ya, masih bagus kopi itu ya. Anak baru minum sedikit sama dia mau diminum. Oh jangan diminum. Tak larang, nggak boleh. Karena dari situ cap ya, dia kan bibir ketemu bibir kan sebetulnya kan lewat gelas itu kan. Dia kan sedang berpikiran jorok kan. Iya. Nah, itu hal-hal seperti itu tuh saya bener-bener hati-hati. Oh, cuma gitu. Oh, kamu jangan ngomongin cuma gitu. Bukan masalah dosa nggak dosa, dari situlah kamu mulai masuk yang nggak benar. Pikiranmu, fantasimu. Bahkan saya kalau makan, si anak saya, Anna, Wisely, Miracle, kalau makan nggak habis, saya bilang saya yang tak habisin. Tapi kalau ada orang lain, bekas, walaupun ini cantik, walaupun ini masih nggak tak makan sama saya, aduh sayang ya, walaupun masih utuh baru dimakan 2 sendok, ya nggak tak makan. Eman-eman enggak. Kita mencegah ya sentuhan-sentuhan yang tidak baik. Sekalipun sudah sangat dekat kita hubungannya, tapi saya hati-hati, kan itu sebuah sinyal-sinyal. Ya makanya berhati-hati dengan seperti itu. Lebih baik saya lari. Aduh, ngobatinya nggak sanggup, apalagi kalau seperti kita ya. Saya dulu jatuh umur 30, tapi kalau saya umur 35 ya. Kalau sekarang umur 50 suruh ngulangi lagi ya nggak kuat. Jangan pikir akan sukses. Mendingan udah apa adanya saja begini. Ya, sampai umur 70 saya, umur 80. Orang-orang yang jatuh di usia tua itu suruh bangun lagi susah. Saya dulu usia 35 jatuh masih bisa bangun walaupun berdarah-darah. Ya kan jatuh yang konyol, yang goblok itu, jatuh yang bodoh. Jangan sampai Anda ngalami hal yang sama. Ini sudah saya omongin. Saya masih muda, nggak apa-apa jatuh. Iya, kalau bisa bangun. Kalau bisa bangun. Asalnya jatuhnya enak. Itu jatuh yang nggak kepengin bangun loh. Selingkuh, seks, perzinahan, percabulan, apapun namanya yang kamu sebut itu, homoseksualitas, lesbian, itu adalah jatuh yang enak, yang kamu gak kepingin bangun. Ya, jadi jangan dicoba, karena enak. Kamu sekali jatuh di sana, gak bakal bisa keluar. Sama seperti dengan kamu pakai heroin, segala macam sama, itu jatuhnya enak. Keluarnya hanya Tuhan yang tahu kapan kamu bisa keluar. Orang kalau sudah pakai heroin, udah pakai obat-obatan itu kan, hanya Tuhan yang tahu. Kamu udah nyapu segala macam mau berhenti, hanya Tuhan yang tahu kamu bisa berhenti apa enggak. Bahkan dirimu sendiri saja tidak tahu bisa berhenti apa enggak. Begitu kamu sudah masuk ke dalam, itu jatuh yang enak itu kan. Ya kalau narkoba, heroin kan berhentinya kalau kamu sudah mati. Nah kalau ngeseks kan ya sampai kamu kena itu sipilis, sampai kamu kena HIV baru mungkin berhenti kali.
Karena itu jatuh yang enak. Jadi hati-hati. Ya, mendingan nggak pernah sama sekali. Mendingan nggak usah. Ya, sampai jauhkan semuanya itu. Jadi kamu larikanlah dirimu dari percabulan. Kita lari. Ini khusus. Ya, ini khusus. Ini adalah suatu pergumulan yang khusus. Kamu harus lari sejauh-jauhnya. Pengecut, wah kamu ini bukan lelaki, nggak apa-apa. Oh kamu ini begini begitu, nggak usah didengerin. Oh, itu panggilan kuntilanak, itu panggilan dari gombel. Tinggal pergi, ya, nggak usah takut. Dan kalau kamu punya teman-teman yang seperti itu, jauh-jauh, jangan deket-deket. Karena itu kan mempengaruhi cara berpikirmu, ya. Kalau kamu punya teman-teman yang begitu, jangan deket-deket. Karena itu adalah dosa yang nular, kepengin yang nular, ya, fantasi yang menular, lesbian, homo, ya, itu adalah fantasi yang menular. Zina, selingkuh, ya, kamu kumpul dengan orang-orang arisan tukang selingkuh, itu adalah fantasi yang menular. Jangan deket-deket, ya. Yuk, hidup suci, hidup kudus, ya, bersih dan dikuduskan buat Tuhan. Nanti kamu akan menuai segala yang baik dari sorga. Kamu akan menuai segala yang terbaik yang dimiliki oleh surga akan diberikan kepadamu. Dikit lagi, ayo nyampe. Kamu yang masih di padang gurun, ayo lakukan apa yang saya ajarkan kepada kalian. Kalian sudah masuk di tanah perjanjian, hati-hati. Jaga-jaga hidupmu, jangan keenakan. Ya, makanya bagus juga saya punya proyek Denak ini, mungkin saya deg-degan tiap hari, saya jaga hidup saya benar-benar ya, sehingga saya nggak buka celah. Yuk, Tuhan Yesus memberkati.